Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sri Purwokerto. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Manajemen Pendidikan Inklusif yang diampu oleh Ibu Dr. Mira Purnamasari Sapar MPD. Dalam video kali ini, kami melakukan wawancara terhadap salah satu wali siswa di PKPM Alam Purwokerto dengan narasumber Ibu Aden Khofifah, yang mana beliau merupakan ibu dari Ananda Jibal, di mana Jibal adalah salah satu individu berkebutuhan khusus di PKPM Alam Purwokerto. Berikut videonya. Ibu, untuk pertanyaannya Ibu, jadi putra Ibu, Mas apa? Jibal, itu bagaimana sih respon Ibu waktu pertama kali mengetahui bahwa Mas Jibal itu anaknya spesial gitu? Oh iya, kalau respon saya karena saya sebelum ke dokter mencari diagnosa buat anak saya juga cari-cari pengetahuan dari internet, ke teman-teman yang lain, juga melihat indikator-indikator yang ada di anak saya sendiri. Saya tuh malah mempersiapkan untuk hal yang paling buruk yang saya dengar, karena apa yang saya lihat itu indikasi-indikasi anak saya itu anaknya mirip sama anak-anak autis ya gitu. Itu ciri-cirinya. Jadi saya malah mempersiapkan hal yang lebih mungkin anak saya seperti itu. Kalau saya mungkin yang saya rasakan malah yang paling saya persiapkan adalah penerimaan gitu. Maksudnya ada tidak kaget, tidak kecewa, tidak apa, tetapi mungkin malah lebih oke, gitu kan, lebih penerimaannya oke, anak saya seperti ini, jadi apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya, anak saya kira-kira seperti apa, dan sebagainya. Mungkin memang seperti itu, walaupun mungkin nggak tahu ya, kalau saya dengar-dengar banyak orang tua di luar sana juga yang malah kaget dan menghindari mencari tahu anaknya seperti apa, seperti nggak mau ke dokter atau kayak gimana, menghindari diagnosa seperti itu. Tapi kalau saya nggak gitu, saya malah ya minta bantuan ke ahlinya dulu sih sebenarnya. Ini ada apa dengan anak saya? Sebenarnya itu jauh-jauh hari sih, dari 2 tahun saya tuh udah periksain anak saya, karena gejalanya agak-agak beda ya, dia kurang ada kontak mata, juga belum bicara seperti anak saya yang sebelumnya. Anak saya yang sebelumnya itu ujuk-ujuk aja gitu kan, 2 tahun udah bisa ngomong, udah bisa apa gitu. Kalau anak saya ini kok agak beda, terus saya ke dokter, terus biarin aja dulu karena mungkin masih 2 tahun yang kelihatan udah ngomong juga kan masih bambing dan sebagainya. Akhirnya dibiarin dulu, terus setengah tahun kemudian saya datang lagi, kayaknya ya ada gejala baru di sana. Sebenarnya masih gejala ya Mas, kata dokternya itu kalau masih kecil itu diagnosanya itu belum tegak gitu. Disebutnya itu seperti itu, belum tegak katanya diagnosanya. Jadi masih bisa berubah-ubah kalau masih kecil. Tapi kalau saya sih itu yang pertama kali yang tadi bilang responnya apa, kalau saya sih lebih ke penerimaan itu menurut saya lebih membuat kita lebih santai menghadapi anak yang seperti apapun sih. Jadi itu Ibu mengetahui putra Ibu itu dari semenjak umur 2 tahun Ibu? Iya, maksudnya 2 tahun tuh udah yang kayak ini kenapa ya kayaknya agak beda gitu. Terus untuk kan Ibu kan udah ngerti Ibu, pada waktu itu Ibu mengetahui bahwa anak Ibu ini spesial gitu. Terus upaya apa yang dilakukan Ibu setelah mengetahui bahwa anak Ibu itu seperti itu Ibu? Upaya pertama ya sudah pasti kan tadi ya, minta bantuan dokter dulu. Jadi sebenarnya saya itu ke dokter itu berarti kan ada 3 dokter ya. Yang pertama itu saya ke dokter anak dulu sudah pasti. Ke dokter anak itu kita ke psikolog itu ya lihat anaknya seperti apa, terus orang tuanya gimana menghadapinya sama dan sebagainya. Dari psikolog kembali lagi ke dokter anak. Dari dokter anak, udah psikolog sudah ada diagnosa seperti itu, terus kata dokter anak kita rujuknya berarti ke dokter rehab medik gitu. Jadi di dokter rehab medik itu kan nanti ada terapi ya, di anak-anak yang misalnya berkebutuhan khusus, nanti di sana ada terapi khusus
terapinya apa nanti kan terserah ke dokter yang didik. Dan saat itu anak saya kan berarti dia itu kan di diagnosanya ADHD ya, ADHD, apa namanya, attention deficit hyperactive disorder. Jadi dan juga tambahannya dia itu speech delay, jadi belum bisa berkomunikasi gitu ya. Jadinya dia ada terapi apa namanya, okupasi sama terapi bicara. Gitu. Jadi yang pertama kali kami lakukan ya itu sih terapi di Dia ada konsultasi sama psikolog juga. ya itu kan setelah ke dokter anak itu kita ke psikolog sih. Jadi yang terlibat itu bukan hanya dokter anak tapi juga psikolog sama dokter yang medis. Setelah itu baru ke terapis. Nah, terapis kan rutin ininya ya, rutin waktu itu seminggu 2 kali. Kemudian ketika ibu merawat putra itu apa sih yang sesuatu yang sulit gitu Bu, yang sulit yang paling sulit gitu. Oke, yang sulit ya. Kalau yang paling sulit, kalau masalah hiperaktivitinya ya, hiperaktifnya mungkin saya masih bisa handle ya, karena anak saya juga yang pertama dia aktif sekali. Jadi kalau ada apa namanya dibilang apa namanya bagaimana menghadapi keaktifan anak, saya kira kalau anak-anak itu wajar ya aktif seperti apa, walaupun memang ada yang memang aktifnya aktif banget. Ya paling kalau itu kan kesulitannya capek aja gitu kan, capek aja kayak gitu kalau yang itu. Tapi kalau yang paling sulit dihadapi itu capek tapi saya bisa hadapi gitu ya, gitu. Seperti orang kerja biasa kan capek biasa ya. Tapi kalau yang sulit dihadapi mungkin ini ya, ketika anak itu apa kan ada speech delay ya, dia itu sulit untuk mengungkapkan, sulit berkomunikasi apa yang diinginkan, apa yang dirasakan. Jadi komunikasinya belum dua arah. Iya, komunikasinya belum dua arah. Jadi kan lebih banyak akhirnya pakai bahasa isyarat yang kadang-kadang tidak kita mengerti. Akhirnya adalah ada rasa frustasi, saya kira di dianya sendiri untuk ngasih tahu apa sih maksud dia gitu. Dan ada juga rasa frustasi di kita, apa sih maksudnya gitu kan. Ya akhirnya kayak saling tidak mengerti aja gitu antara anak dan ibu itu, padahal kan harusnya yang paling mengerti itu kan ibunya ya kayak gitu. Jadi rasanya kok nggak ngerti ya apa mau anak gitu. Jadi memang karena belum bisa bicara, walaupun ada tips-tips tersendiri ya dari orang-orang yang ahli gitu, dikasih tahu seperti apa caranya biar anak mulai apa namanya berkomunikasi, tapi kan masih dalam proses, nggak langsung jadi gitu kan. Ya kadang gitu sih jadinya tuh makan emosinya di sana ya, maksudnya tuh ya itulah rasa frustasi itu yang kadang-kadang nggak ngerti, tidak mengerti anak gitu. Jadi akhirnya kayaknya takut dia stres gitu. Ya kadang ke kitanya juga kadang-kadang jadi depresi sendiri sih kayak gitu. Tapi kan apa namanya balik lagi ketika misalnya kita menghadapinya dengan tenang, dengan pertimbangan, saya kira capek itu, stres itu sih cuma sebentar gitu, habis itu bisa healing lagi. Ya karena ketawa lagi ya udah ketawa lagi. Kalau saya sih gitu sih. Nanti untuk pengelola emosi ibu sendiri gitu pas waktu anak susah gitu. Nah, ya. Kalau lagi berat-beratnya sih saya lebih diem ya, didiemin dulu. Maksudnya kan anak juga tidak boleh langsung kalau nangis nih kayak gimana. Apa namanya itu dianya ada, mungkin kalau saya dulu tahunya ada ilmu dari guru-gurunya anak saya, ilmu regulasi diri gitu kan. Jadi maksudnya ketika kita kayaknya nggak sanggup nih gitu ya menghadapi sesuatu tuh, ya udah ditata dulu gitu ya emosinya, diam dulu atau menghindar dulu atau kayak gimana dulu. Walaupun anak nangis kayak gimana, dia ya udah diam aja dulu. Toh anak juga tidak akan nangis terus-terusan kalau kitanya ngelihat respon kita, oh saya didiemin gitu apa gimana. Kalau anak saya juga jadinya tahu ketika misalnya oh ada sesuatu yang misalnya dua-duanya nggak nyambung nih, nangisnya itu cuma mungkin melampiaskan kekesalannya dia aja, nggak sampai ke emosi kayak gimana. Setelah itu ya udah kayak kita kayak mulai dari awal lagi gitu, start lagi. Saya identifikasi lagi maunya apa, dedek mau apa, gitu, mau apa. Saya sebutin satu-satu, saya mau makan, mau minum, mau pegang ini, mau apa. Tapi kebanyakan sih sekarang sudah paham semuanya ya, siapa yang dia inginkan. Karena
anak saya juga kan kelihatannya itu sangat berpola ya, sangat berpola dan teratur, sangat teratur. Jadi kalau ada yang terlewatkan itu jadi ketahuan sekarang. Seperti kalau dulu lucunya itu minum susu itu udah prosedurnya itu udah sama gitu ya, tapi ujung-ujung dia ngambek nangis gitu tuh, kadang-kadang bingung apa ya ini yang kurang, bingung. Ternyata saya lihat gelasnya itu tidak terisi penuh, Wow. cuma terlewatkan hal seperti itu kan. Biasanya dia terisi penuh, ini nggak terisi penuh, kurang ya, ternyata kurang airnya. Sedangkan dia belum bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi kita tuh akhirnya mengidentifikasinya itu apa ini nanti. Tapi ya gitu, karena sudah kadang-kadang terpola gitu, jadi kita tahu kalau misalnya jalan, kadang-kadang kita mampir ke suatu tempat, tidak mampir itu juga kadang ada masalah. Jadi kita tahu nangisnya kenapa, rewelnya kenapa, dan sebagainya seperti itu sih. Itu memang benar-benar harus jeli gitu, teliti gitu. Iya, mungkin kejelian juga ya. Itu katanya kan kalau kita deket sama anak itu kan katanya kalau lagi emosi tidak stabil juga nanti pengaruhnya juga ke anak gitu kan Bu. Ini sebenarnya mungkin penting juga ya, maksudnya kestabilan emosi orang tua mungkin sangat penting. Alhamdulillahnya saya mungkin dikaruniai kondusif ya, rumah tangga yang kondusif gitu kan, lingkungan yang kondusif, suportif. Karena saya kira tanpa hal tersebut buat seorang ibu atau seorang orang tua itu akan sangat berat. Saya juga nggak bakalan bilang ini mudah gitu ya, kayak gimana, pasti itu sangat sulit sekali, apalagi misalnya di lingkungan yang misalnya banyak menjudge ya, anaknya kok belum bisa begini, anaknya belum bisa begitu. Bahkan itu kadang-kadang terjadi di lingkungan keluarga sendiri, misalnya orang tua gitu kan, atau misalnya siapa, omnya, tantenya, atau kadang-kadang bahkan kalau yang tidak mengerti, orang tua pun kadang suka membanding-bandingkan anaknya. Kamu kok kayak gitu, nggak kayak kakakmu, apa gimana gitu. Bahkan seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya sih di rumah tuh lingkungan suportif semua, jadi kayaknya saya baik-baik saja gitu. Terus juga selain itu kadang saya juga tidak terlalu banyak mendengar hal-hal yang buruk, jadi sehingga saya ya udah tenang aja, konsen aja ke saya dan anak saya. Yang penting anak saya ada perkembangan, itu udah cukup buat saya. Nah itu ketika ibu ada sedikit perkembangan dari anak ibu, itu apa sih yang ibu kasih apresiasi ke putra ibu gitu? Yang apresiasinya apa gitu? Kalau anak kecil mungkin dia paling ini apresiasinya bahkan hal yang kecil, paling ekspresi orang tuanya aja sudah membuat dia sangat bahagia ya. Ketika misalnya bisa satu kata, satu ini gitu, saya tuh kan yang kita tuh kan excited kelihatan ya, muka kita, raut kita gitu ya, terus penerimaan kita kepada anak. Itu juga menurut saya juga buat anaknya juga bahagia gitu. Ketika misalnya anak saya bisa bilang, Dede minum susu, walaupun satu-satu didiktein gitu, terus akhirnya dia bisa ngomong seperti itu, kita semua bersorak-sorai, dan dia juga kan senang banget gitu kan. Jadi yang kayak gitu menyenangkan buat dia juga jadinya kayak semangat belajar lagi gitu kan. Jadi saya kira ya apresiasinya kan tidak perlu hal yang kayak gimana ya, pelukan kita, bahasa dari kita, ekspresi kita gitu, buat anak kita saya kira lebih nyaman dan membuat perkembangan yang positif. Dari ibu pribadi apakah ini Bu kayak menuntut anak harus sama kayak yang lain atau benar sih ya, karena udah tahu kondisinya seperti itu. Yang saya pelajari juga dari hidup kan memang setiap orang itu spesial ya, setiap anak spesial. Jadi ya kita nggak bisa menuntut hal yang sama ke orang yang berbeda gitu. Jadi ya pun anak-anak, mungkin anak saya lebih ekstrim spesialnya gitu, kelihatan banget bedanya. Ya udah, maksudnya dia perkembangannya seperti apa, nanti yang penting itu tadi ya, ada perkembangan gitu ya, ada perkembangan ya, alhamdulillah setidaknya itu tidak stagnan dan kita masih melihat anak kita happy. Kalau saya sih gitu sih, yang paling penting itu ada perkembangan dan membuat kita happy. Jadi kita juga kan mentalnya jadi sehat ya, kalau misalnya gitu, kalau misalnya menuntut membandingkan, apalagi merasa diri paling tidak beruntung di dunia gitu kan, itu malah membuat
bagian kita sakit menurut saya dan malah jelek juga ke anak. Tapi itu ya sekali lagi maksudnya itu karena mungkin kondisi saya dan lingkungan kondusif ya, saya tidak kemudian bisa, mungkin masih juga bisa mewawancarai orang tua yang memiliki apa ya kondisi yang berbeda gitu kan, ya itu berbeda seperti itu sih yang saya rasakan. Ini Bu, mohon ini Bu, pesan buat kami nih Bu, Yang calon nikah. iya Bu, calon Kamu apa? udah ada yang nikah? Belum. Ya, untuk mengelola anak itu gimana, yang anak reguler sama yang sosial gitu. Gimana ya? Sebenarnya tuh kan saya ini, saya juga kan sebenarnya kalau mau dibilang boleh dibilang guru ya, pendidik gitu. Saya pernah ngajar anak-anak dari anak TK sampai ibu-ibu juga pernah. Jadi maksudnya adalah setiap fase kehidupan itu pernah saya lihat seperti apa namanya ya, karakteristiknya gitu ya. Gimana ya? Ini untuk ini ya, untuk ketika nanti Mas Mbaknya punya anak ya. Gitu. Gitu itu. Ini kan ngobrolin tentang pengelolaan anak sosial. Saya kira ya tadi ya balik lagi. Kalau kita nanti dikaruniai anak-anak, baik anaknya itu apa namanya terlihat super di mata banyak orang gitu, ataupun terlihat apa inferior atau misalnya beda lah gitu, dengan anak-anak kayak saya punya pendidikan khusus atau menurut saya kita harus yakin bahwa setiap anak itu apa namanya ya ada kelebihannya. Kalau misalnya apa namanya kita tidak yakin itu, maka kita akan tadi merasa kok kita diberi apa ya sesuatu yang tidak sempurna gitu sama Allah, padahal kan tidak begitu gitu. Kita itu kan diberi apa namanya titipan, kayak anak itu kan titipan agar kita itu bisa mengantarkan anak kita nanti jadi dewasa, bisa mandiri gitu kan, bisa hidup sendiri. Tugas kita sih sebenarnya cuma itu, bagaimana kemudian kita memfasilitasi dengan paling baik. Kita itu cuma fasilitator sebenarnya gitu. Bagaimana kemudian kita mengantarkan anak kita dari kecil sampai nanti besar udah mandiri sendiri, karena kalau udah gede nanti dia mandiri sendiri, kita juga kan nggak nanti ngurus sampai nanti gitu ya. Yang paling penting kan kita waktu kecilnya memberikan mereka kebahagiaan, kesan yang positif, pendidikan yang terbaik gitu. Apapun nanti hasilnya kan terserah apa yang potensi ada yang di dalam dirinya sama nanti apa namanya tuh takdir Allah seperti apa gitu ya ke depannya. Sebenarnya kalau nanti teman-teman punya anak ya apa ya tadi ya, mendidik anak itu saya ingat kata guru saya yang paling penting itu adalah ketenangan. Iya, kalau kitanya sudah tidak tenang ya anak-anaknya juga nanti kayak kita kalau marah ya, kalau marah emosi, kalau udah emosi anak-anak ikut emosi gitu. Kalau misalnya ada sesuatu masalah, oke, kita tenang, apa yang harus kita selesaikan, apa yang harus kita apa namanya identifikasi gitu ya. Pelan-pelan pasti sih saya kira bisa dilewati. Jadi ya insya Allah sih punya anak itu tantangan yang sangat besar, tapi juga insya Allah kebahagiaan yang sangat-sangat besar. Jadi nanti kalau teman-teman punya anak, insya Allah akan merasakan seperti apa hidup itu lebih berarti sih. Kalau ada teman-teman sekarang punya misalnya pasangan atau kayak gimana, kan rasanya tuh kayak gimana ya, mungkin ya rasanya berbunga-bunga, rasanya ada sesuatu yang spesial gitu dan sebagainya. Itu akan lebih lagi kalau teman-teman nanti punya anak. Jadi suami istri mah udah kepinggir nih. Udah kebagiannya udah lewat gitu daripada nanti. Tapi hati-hati juga ketika nanti ketika kita itu malah stres dengan anak, malah itu menjadi apa ya kesakitan paling ini juga gitu, yang membuat stres paling utama juga gitu ya tadi, support system keluarga terdekat itu yang paling utama. Mudah-mudahan teman-teman nanti dikaruniai keluarga yang juga support. Paling kurang lebihnya seperti itu Bu. Ini alhamdulillah kami dapat banyak ilmu dari Ibu. Terima kasih banyak sebelumnya.
Jadi mohon maaf kami banyak mengambil waktunya Ibu. Yang jelas kami di sini nih, alhamdulillah nggak cuma teori nih Bu, nggak cuma di kampus kami belajar, tapi emang benar langsung terjun bagaimana sih kehidupan yang sebenarnya gitu. Dari teori itu. Terus kami terima kasih banyak atas banyak ilmu Ibu. Dan semoga itu juga diberi kekuatan lahir batin dalam menjaga merawat putra Ibu. Itu kan amanah itu, amanah di dunia akhirat nanti juga kaitannya rasa semangat pasti ada. Kan seperti itu Bu. Semoga untuk putra Ibu kedepannya jadi lebih baik lah, lebih soleh gitu. Mungkin seperti itu Bu. Cukup dari kami. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Ade Khofifah, kelompok kami menyimpulkan bahwa Ibu Ade Khofifah ini termasuk ke dalam tipe fully assessed, di mana Ibu ini menerima dengan ikhlas kondisi Jibal, kemudian menyupport dan saat membersamai anak menerima saran dari dokter anak ataupun psikologi. Adapun upaya yang dilakukan Ibu Ade terhadap Jibal adalah dengan melakukan terapi di rumah sakit selama beberapa saat. Namun karena ruang terapi di rumah sakit tersebut sempit dan kegiatan terapi hanya dilakukan antara Jibal dan terapisnya saja dalam satu ruangan tersebut, sehingga menimbulkan kekhawatiran pada Ibu Ade nantinya Jibal akan menjadi anak yang terlalu formal dan kurang bersosialisasi dengan teman maupun lingkungannya. Maka dari itu Ibu Ade pun memutuskan untuk menyekolahkan Jibal di Sekolah Alam Batu Raden, yang mana Sekolah Alam Batu Raden merupakan sekolah inklusi yang tidak hanya menerima anak reguler saja, tetapi juga menerima anak berkebutuhan. Selain Jibal melaksanakan pembelajaran yang ada di Sekolah Alam, Jibal sendiri difasilitasi terapi yang dimana dilaksanakan setiap hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Dan Jibal sendiri melaksanakan terapi individu yang didampingi oleh orang tua berdasarkan program yang ditetapkan dari sekolah. Setelah melaksanakan beberapa terapi, Jibal mengalami perubahan sedikit demi sedikit lebih membaik, dan Ibu Jibal beranggapan bahwa ketika Jibal mengalami perubahan sedikit demi sedikit itu tidak apa-apa. Yang penting Jibal merasakan nyaman daripada ketika nantinya Jibal terlalu cepat, tapi Jibal merasakan tertekan. Selain itu, Jibal sendiri merupakan anak yang berpola. Ketika nantinya pada suatu saat, contohnya saat Jibal berangkat ke sekolah, Jibal tidak bersalaman kepada kedua orang tua, nantinya Jibal akan langsung mengalami tantrum. Sekian pemaparan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.